Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahma Musyarofa dari kelas Ekonomi Syariah I. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahrij hadis. Saya akan memulai dengan pengertian. Pengertian secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan. Namun secara mutlak diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti mengeluarkan, melatih, dan menghadapkan. Sedangkan secara istilah, menurut Mahmud At-Taha, tahrij adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Selanjutnya, urgensi tahrij hadis. Yang pertama yaitu mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Sebelum mentahrij hadis, maka harus mengetahui sanad dan matanya agar tidak sulit dalam mengetahui susunannya. Yang kedua, mengetahui seluruh rawi. Jika hadis yang diteliti memiliki lebih dari satu sanad, maka di dalamnya mungkin salah satu sanad hadis berkualitas dhaif dan juga shahih. Untuk mengetahuinya, maka harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Yang ketiga, mengetahui syahid dan mutabik dalam sanad. Yang keempat, untuk menentukan kualitas suatu hadis. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangannya tahrij hadis. Pada awalnya, tahrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian, tahrij hadis terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya. Penelusuran yang dilakukan dalam proses tahrij hadis bermuara kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut yang tersambung hingga sampai pada Rasulullah. Kemudian, pada masa sahabat hingga abad ke-5 Hijriah belum mengenal tahrij. Hal ini dikarenakan banyaknya hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis. Seiring berjalannya waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Para ulama yang memiliki hafalan hadis semakin berkurang dan hafalannya yang mereka miliki pun relatif sedikit. Di waktu yang sama, ketika merujuk kitab-kitab hadis, mereka mendapati sedikit kesulitan. Belakangan ini, banyak ulama yang melakukan kajian tahrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat yang tidak menjelaskan kualitas hadis yang dicantumkannya. Keadaan ini berlanjut hingga sekarang. Bahkan, tahrij hadis kemudian menjadi integral dengan proses penahqiqan terhadap sebuah karya, baik karya ulama klasik yang telah diterbitkan sebelumnya maupun yang baru diterbitkan. Kemudian, metode tahrij hadis. Metode yang digunakan yaitu metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij. Kemudian melakukan penelusuran hadis. Selanjutnya, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Pertama, yaitu kitab-kitab mengumpulkan hadis yang matanya sudah populer di tengah masyarakat luas. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matanya. Yang ketiga, kitab miftah dan fihris atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis. Selanjutnya, metode indeks kata.
Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksudkan dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Selanjutnya, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Kemudian, metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanadnya. Selain dari 5 metode yang telah disampaikan, sama seperti halnya oleh Mahmud Al-Tahan, ada juga 3 metode yang dapat digunakan pada saat ini, seperti melakukan penelusuran melalui media seperti melalui handphone ataupun komputer. Selanjutnya, melalui internet dengan cara mencari data di Google dengan mengetik redaksi hadis atau sebagiannya saja pada tempat penelusuran. Selain itu, juga dapat bertanya kepada pihak yang dianggap bisa memberi tahu letak hadis, yakni orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis atau disebut dengan seorang pakar hadis. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam mentahrijkan hadis. Yang pertama, tahrij bersifat mandiri. Dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Yang kedua, memaparkan sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrijkan. Yang ketiga, seseorang yang melakukan penahrijan hadis dengan ketentuan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan. Yang keempat, dalam penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, kajian atas sanad, kajian atas kata-kata yang unik dan lumrah atau gharibah al-lafal, kajian waktu dan tempat yang terdapat dalam masing-masing perawi. Yang kelima, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Yang keenam, tahrij dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang berdasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang kedelapan, standar masing-masing ulama jar wa ta'dil dalam menilai seseorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Yang terakhir yaitu manfaat tahrij hadis. Ada beberapa manfaat terkait adanya tahrij hadis. Yang pertama yaitu diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Manfaat yang keempat yaitu dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang ada, maka akan diketahui arti kata yang asing atau gharibah, kondisi yang melatar belakangi disebabkannya hadis itu ada, kondisi para perawi, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain, mendekatkan ketersambungan pada sanad yang terkait keterputusan, meningkatkan kualitas sanad, menghilangkan akibat yang muncul dari taklis, dan lain sebagainya.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tahrij hadis. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.